Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Delta Force. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang penulangan plat pada sistem balok plat dua arah. Yang mana di sini kami sudah membuat file perhitungan pada Microsoft Excel yang bisa kita gunakan dalam memperhitungkan atau memberikan tulangan pada plat kita. Tetapi di sini juga perlu saya jelaskan, saya tidak akan menjelaskan secara teoritisnya, namun langkah-langkah dalam perencanaannya di sini yang perlu kita jelaskan berdasarkan file Microsoft Excel. Untuk penggunaan persamaan-persamaan yang nanti dalam file Microsoft Excel bisa teman-teman lihat pada file Word yang sudah saya uraikan walaupun tidak lengkap. Pada file Microsoft Excel ini, pada sheet pertama kita diperlihatkan ada sebuah dena plat yang mana nanti pada dena ini untuk panel eksterior sudut yang nanti kita menghitung kebutuhan tulangannya. Nah, sedangkan pada sheet kedua, di sini berisi tentang peraturan pembebanan Indonesia untuk bangunan gedung yang bisa teman-teman ambil atau menjadikan referensi untuk memperhitungkan beban-beban yang bekerja pada plat teman-teman. Yang di sini disertai dengan berat jenis dan satuannya, baik beban mati, komponen bangunan gedung, maupun beban hidup yang sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Sedangkan pada sheet ketiga, karena perhitungan kali ini kita menggunakan metode coefficient moment, maka pada sheet ketiga ini yaitu diperlihatkan tabel coefficient moment yang mana dengan rasio perbandingan serta dengan kondisi perletakan. Karena pada sistem balok plat kita adalah terjepit penuh, maka kita gunakan kondisi perletakan pada poin 2 serta nanti kebutuhan rasio tulangannya menyesuaikan dengan jarak bentang terpanjang per bentang lebar. Sedangkan pada sheet ketiga itu, ini adalah file perhitungannya beserta dengan langkah-langkah. Di mana pada sheet 3 sini dijelaskan kita mempunyai sebuah plat yang mana panjang dalam arah X adalah 4000, sedangkan dalam arah Y 3000. Ini sesuai dengan dena rencana plat yang kita ambil pada panel eksterior sudut. Dan perlu saya jelaskan juga di sini untuk nilai-nilai yang berwarna merah perlu teman-teman masukkan. Oke, kita masuk pada langkah yang pertama yaitu pembebanan. Pada pembebanan di sini yang saya masukkan ada beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati yang bekerja pada plat di sini seperti teman-teman lihat, yang mana di sini saya hanya ambil beberapa saja. Apabila ada beban-beban tambahan bisa teman-teman masukkan pada tabel yang kosong. Saya bahas satu persatu. Untuk berasal dari plat yang kemarin kita rencanakan berdasarkan preliminary yaitu kita tentukan yaitu 13 cm atau 130 mm dikalikan dengan berat jenisnya yaitu 2400 kg per meter kubik sehingga dikalikan didapat 312. Nah, yang ini 0,13 dikali dengan 2400 dikali dengan satu lebar atau lebar plat yaitu 1 meter pias kita ambil. Sedangkan mortar yaitu kita gunakan untuk spesi keramik yaitu 3 cm dan spesinya untuk semen yaitu 1 cm. Dan seterusnya tebal keramik yaitu saya ambil 1 cm saja. Apabila keramik teman-teman 2 cm bisa teman-teman ganti. Terus juga plumbing dihitung dalam meter persegi yaitu 25, plafon plus penggantung 18, sehingga total beban mati yang bekerja pada plat yaitu 454. Sedangkan untuk beban hidup yang mana di sini saya masukkan dua opsi yaitu pada plat atap yang dimana dihitung biasanya dipakai 100 kg per meter persegi karena dikalikan dengan 1 meter 15 hingga jadi 100 kg per meter pias. Yang di sini juga ada plat lantai yang sesuai dengan fungsi bangunan yaitu saya ambil misalnya perumahan atau rumah tinggal yaitu 200
meter persegi dikali dengan 1 meter bias sehingga didapatlah 200 kg per meter. Di sini perlu teman-teman ganti untuk apabila teman-teman menghitung plat lantai, maka teman-teman harus ganti plat lantai sehingga nilai yang di sini menjadi sesuai dengan kebutuhan kita, perhitungan kita. Apabila teman-teman mau menggantikan untuk plat atap, maka nilai yang di sini akan berubah menjadi 100. Oke, karena kita mau hitung plat lantai, maka kita gantikan plat lantai. Kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu faktor beban dan kombinasi pembebanan. Di sini faktor bebannya yaitu ada 1,4, 1,2, dan 1,6. Yang dimana untuk beban mati, yang diperhitungkan beban mati yaitu 1,4 kali beban mati yaitu 454 kg per meter. Maka didapat 635,6 kg per meter. Sedangkan untuk kombinasi kedua yaitu ada kombinasi beban mati dan beban hidup, yang dimana nanti dikalikan 1,2 dikalikan dengan koefisien beban mati ditambah dengan 1,6 dikali dengan beban hidup, sehingga didapatlah 864,8 kg per meter. Sehingga QU total kita yang kita pilih yaitu nilai terbesar antara kombinasi 1 dan 2. Kita pakai 864,8 kg per meter. Kita rubah ke satuan Newton per milimeter, maka didapatlah 8,65 Newton per milimeter. Untuk tahap ketiga yaitu kita menghitung kekuatan perlu. Kekuatan perlu yang kita hitung di sini yaitu menggunakan metode koefisien momen, sehingga yang kita butuhkan yaitu rasio perbandingan antara bentang panjang dan bentang pendek, dan kedua yaitu kondisi plat kita apakah terjepit penuh, terjepit elastis, ataukah terletak bebas. Di sini bentang terpanjang kita yaitu LY yaitu 4000 mm atau 4 meter, sedangkan bentang terpendek kita adalah 3000 mm atau 3 meter, sehingga rasio perbandingannya yaitu bentang panjang terhadap bentang pendek didapat 1,3. Dari hasil ini kita bisa menghitung koefisien momen baik untuk lapangan arah X, arah Y maupun tumpuan arah X, arah Y didapat hasil sebagai berikut. Ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan tabel pada sheet ketiga atau poin 2 ini. Yaitu di mana 1,3 yaitu ada 31, 19, 69 dan 57. Oke, sehingga untuk menghitung momen perlunya dalam masing-masing arah baik tumpuan maupun lapangan, yang di sini saya masuk misalnya lapangan dalam arah X atau dalam arah bentang pendek, yaitu didapatlah 0,01 didapatlah 2.412.792 Newton mm, di mana hasil ini berdasarkan rumus persamaan di samping, di mana 0,01 dikali dengan koefisien dikali dengan QU dikali dengan LX bentang terpendek dikuadratkan. Begitu seterusnya untuk kondisi lapangan, yang dimana koefisiennya yang nanti kita ambil yaitu CLY, untuk tumpuan yaitu CLX CTX, sedangkan untuk tumpuan arah Y yaitu CTY. Oke, ini sudah secara otomatis, tidak perlu teman-teman ganti lagi. Namun apabila kondisi perletakan teman-teman berbeda, perlu teman-teman isi, kita ambil koefisien ini. Atau teman-teman bisa mengacu pada PBI 1971 untuk menentukan momen perlu. Pada tahap berikutnya yaitu kekuatan desain, di mana kekuatan desain di sini perlu kita masukkan atau data yang kita butuhkan, itu ada mutu beton, yaitu di sini saya ambil contoh misalnya 25 MPa, mutu baja yaitu FY-nya 280 atau 420 juga bisa teman-teman gunakan. Untuk tebal selimut yaitu berdasarkan SNI diambil 20 mm. Nanti teman-teman bisa lihat semuanya untuk nilai yang dimasukkan pada tabel ini pada file Word.
Tebal plat kita yaitu 13 sesuai dengan preliminary kemarin. Untuk secara total plat lantai yaitu kita ambil 13 atau 130 mm. Lebar plat saya ambil dalam 1 meter bias yaitu 1000 mm untuk perhitungan plat. Di sini kita masuk dalam perhitungan. Untuk di sini saya pisahkan ada dua, ada bentang terpendek dan bentang terpanjang, di mana kita akan memberikan penulangan untuk tulangan lapangan dan tulangan tumpuan dari masing-masing bentang. Oke, saya masuk pada penjelasan pertama untuk tulangan lapangan, yang dimana MU arah X atau LX bentang pendek yaitu diambil nilainya yaitu berdasarkan di atas, yaitu dalam arah X untuk lapangan 241 27292. Sedangkan untuk diameter tulangan yang saya gunakan yaitu diameter 10. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan diameter yang lain bisa teman-teman ganti. Sedang untuk jarak tulangan pokok dalam arah X, misalnya untuk arah X yaitu ada DS yaitu jarak titik berat tulangan dari serat terluar dari penampang plat yaitu DS ini, sedangkan D adalah untuk jarak dari titik berat tulangan dari penampang serat tekan. Ini sudah secara otomatis dihitung. Untuk faktor reduksi kekuatan diambil 0,9. Sehingga kita bisa menghitung faktor momen pikul yang biasanya dinotasi dengan Rn, yaitu Mu per theta B kali D kuadrat, atau bisa saja faktor momen pikul ini dinotasi dengan K untuk buku-buku yang lain, misalnya Ali Asroni, atau juga bisa ditentukan dengan Mn per B kali D kuadrat. Dari hasil hitung ini didapatlah Rn sekian, yaitu 0,243 MPa. Untuk tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen atau A di sini dapat dihitung dengan persamaan ini, yang bisa persamaan ini diurai nanti pada file Word yang bisa teman-teman lihat. Itu didapatlah A-nya sama dengan 1,21 mm tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen. Sehingga kita dapat menghitung luasan tulangan perlu, yaitu dengan persamaan di mana ASU yaitu 0,85 efficiency atau tegangan beton dikali dengan luas penampangnya diper dengan FY, sehingga didapatlah luas tulangan yang kita perlukan 91,71 mm persegi. Namun perlu kita kontrol juga untuk luas tulangan minimum. Apakah luas tulangan perlu kita ini lebih kecil atau lebih besar dari luas tulangan minimum? Apabila lebih besar maka kita gunakan luas tulangan minimum, luas tulangan perlu. Sedangkan yang jika lebih kecil maka kita gunakan luas tulangan minimum untuk perhitungan selanjutnya. Ternyata didapatlah ASU-nya yaitu 91,71 mm persegi, sedangkan luas tulangan minimum yang kita peroleh dari perhitungan ini yaitu 260. Makanya kita gunakan untuk perhitungan, yaitu kita gunakan luas tulangan minimum yaitu 260. Langkah selanjutnya kita sudah dapat menghitung spasi antar tulangan, yang mana yaitu rumusnya yaitu 1/4 atau luas tulangan dikali dengan lebar plat dibagi dengan luas tulangan perlu, yaitu yang ini, sehingga didapatlah spasi tulangan kita yaitu 302,20 mm. Kita cek lagi untuk spasi minimum dan spasi maksimumnya. Untuk spasi minimum di sini ada 3 persamaan yang bisa teman-teman lihat pada pasal 25. Yang ternyata S minimumnya yaitu kita ambil 40 mm dari 3 persamaan ini. Sedangkan untuk spasi maksimumnya kita ambil dari 2 persamaan yaitu dari 2H dan 450. Teman-teman bisa lihat pada pasal 8722. Jadi S max-nya diambil dari 2 persamaan atas untuk yang terkecil yaitu 260. Sehingga spasi yang terpasang harus berada di antara nilai 40 dan 60. Di sini kita ambil 250. Kalau kita gunakan 300 terlalu besar atau melebihi dari spasi maksimum yang disyaratkan,
sehingga kita gunakan harus nilai terkecil, yaitu 250 dari spasi minimum dan spasi maksimum, sehingga untuk kontrol spasinya didapat atau hasilnya oke. Nah, ini spasinya sudah secara otomatis file ini, jadi tidak perlu teman-teman pikirkan, yang penting teman-teman perhatikan untuk kontrol perhitungannya. Nah, karena jarak spasi yang tadi kita hitung pertama 302, kita sudah ganti untuk 250 untuk memenuhi kontrol spasi tulangan, maka di sini kita perlu hitung kembali untuk luas tulangan yang kita gunakan, yang dimana persamaannya luas tulangan dapat dihitung dengan 1/4 pi atau luas tulangan dikali lebar dibagi dengan spasi, sehingga kita peroleh luas tulangan yaitu 314,29 mm. Sebenarnya untuk kontrol luas tulangan ini tidak perlu, bisa teman-teman hapus, tetapi kalau misalnya mau menggunakan ya untuk cek apakah nanti momen nominal kita lebih besar dari momen nominal untuk perlu, ya bisa-bisa saja. Nah, kita hitung lanjut lagi, yaitu tinggi blok tegangan tekan persegi ekivalen yang kita gunakan berdasarkan spasi yang baru, sehingga didapatlah 4,14 mm. Nah, dari hasil ini kita sudah bisa menghitung momen nominal dari penampang atau kekuatan dari penampang. Di sini digunakan dua persamaan, bisa dihitung dengan momen nominal sama dengan kuat tekan dikali dengan jarak, ataukah kuat tarik dikali dengan jarak, atau bisa digunakan untuk beton maupun baja tulangan. Nah, sehingga dari dua persamaan ini hasilnya tetap sama. Sehingga untuk kuat tekan beton didapatlah dari persamaan ini 8.800, begitu juga tulangan, luas tulang tegangan tulangan didapat 8.800, 88.000. Hasilnya sama saja. Nah, begitu pula dengan jarak, sehingga MN dapat dihitung dengan CC dikali dengan Z, ataukah TAS ataukah TS dikali dengan Z. Makanya diperoleh MN yaitu sekian, terus dikalikan dengan faktor reduksi sekian, dikontrol terhadap momen ultimate atau momen penampang harus lebih besar dari momen ultimate atau momen atau beban yang bekerja, sehingga didapat hasil oke. Nah, jadi digunakan untuk tulangan pokok lapangan arah pendek, yaitu di diameter 10 dengan jarak 250 mm. Nah, untuk tumpuan dan seterusnya angka perhitungannya sama, hanya saja yang membedakan antara bentang pendek dan bentang panjang yaitu posisi dari jarak titik berat tulangan terhadap serat tekan maupun serat tarik, yang bisa hasilnya agak sedikit berbeda. Selain itu seluruh perhitungan tetap saja sama, sehingga dari hasil perhitungan di atas kita dapat lihat tabel rekapitulasinya atau hasil rekapannya. Untuk lapangan bentang pendek yaitu digunakan di diameter 250, dan sedangkan untuk bentang pendek tumpuan di diameter 10 dengan jarak 250 tetap sama saja, sehingga dalam tabel posisi penulangan kita bisa lihat pada gambar berikut ini, yang dimana ada warna kuning dan warna hijau atau apa ini. Untuk warna kuning ini, untuk bentang pendek biasa posisi tulangan harus berada pada posisi luar, baik tumpuan maupun lapangan. Dia harus berada pada posisi terluar, baik di serat atas atau serat tekan maupun serat tarik. Nah, sedangkan untuk tulangan dalam arah panjang dia berada dalam posisi dalam. Untuk notasi segitiga IX1 ini yaitu tulangan urutan pertama bagian atas, sedangkan untuk yang ini adalah tulangan bagian pertama bagian bawah, urutan dari bawah. Begitu untuk spasi 2 yaitu tulangan urutan kedua dari bagian atas dan tulangan urutan kedua dari bagian bawah. Nah, posisinya apabila segitiganya diinjak berarti posisi tulangan sebelah bawah.
Oke, itu sekilas saja penjelasan untuk sistem penulangan plat menggunakan metode coefficient moment. Yang file ini bisa teman-teman gunakan untuk menghitung kebutuhan tulangan plat teman-teman. Sebenarnya saya rencana itu menggunakan metode DDM atau Direct Design Method, tetapi karena ada batasan dimensi atau persyaratan yang tidak memenuhi, makanya saya gunakan perhitungan untuk metode coefficient moment untuk penulangan plat kita. Oke, sekian file dari atau penjelasan dari kami mengenai tentang sistem penulangan plat dua arah. Apabila teman-teman rasa bahwa hal ini sangat bermanfaat, bisa teman-teman download pada link deskripsi berikut ini. Untuk lebih menambah pemahaman teman-teman, teman-teman bisa membaca referensi untuk SNI maupun buku-buku. Oke, sekian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.